Dosa 40. Putus asa dari rahmat Allah. Mengapa putus asa adalah dosa? Meragukan sifat Allah sebagai Maha Pengampun. Menunjukkan keputusasaan dari rahmat yang luas. Menghambat proses taubat dan perbaikan diri. Membawa kepada kehancuran spiritual dan bahkan kekufuran. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf 87. Dan siapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, pastilah hanya orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr 56. Berprasangka buruk terhadap Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Ketidakpercayaan terhadap sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan ada sekumpulan orang yang tertekan oleh naluri mereka. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang tidak benar dengan persangkaan jahiliyah. Quran Surat Ali Imran 154. Berikut beberapa macam sangkaan jahiliyah. 1. Menyangka Allah tidak menolong orang beriman. 2. Berprasangka bahwa Allah tidak maha bijaksana. 3. Menyangka Allah terikat sebab musabab duniawi. 4. Menganggap Allah tidak mengetahui segalanya. 5. Menganggap Allah tidak bisa menghidupkan kembali. Dan lain-lain. Dan Allah menyiksa pada orang-orang nifak laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Putaran buruk pasti menimpa mereka, dan Allah murka pada mereka, serta melaknat mereka, dan menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam hatinya, maka aku pun mengingat dia dalam diriku. Jika dia mengingatku dalam satu majelis, maka aku mengingatnya dalam majelis yang lebih baik daripada mereka. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia mendekat kepadaku sedepa, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia berjalan kepadaku, maka aku berlari kepada dia. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Mencari ilmu Al-Quran dan Al-Hadis untuk mendapat dunia. Barang siapa belajar ilmu yang diniatkan untuk mencari kelegaan Allah, tetapi ia belajar hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa belajar ilmu untuk melawan atau menyaingi para alim, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka Allah memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Bacalah Al-Quran dan amalkanlah. Jangan kalian menjauh dari Al-Quran. Jangan berlebihan terhadap Al-Quran. Jangan makan dengan memanfaatkan Al-Quran. Jangan menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk memperkaya diri atau meninggikan status sosial. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa membaca Al-Quran, hendaklah ia berdoa dan memohon kepada Allah dengan Al-Quran itu. Sesungguhnya akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran, tapi mereka menggunakan Al-Quran itu untuk meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Menyembunyikan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah, baligh, dariku walau satu ayat. Ada perbedaan antara menyampaikan, tabligh,
yang bersinonim dengan membacakan, dengan menerangkan, taqwa yang bersinonim dengan menjelaskan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, tidak mau membacakan, apa yang telah kami turunkan, berupa keterangan yang jelas dan petunjuk. Setelah kami menjelaskannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Quran Surat Al-Baqarah 159. Barang siapa ditanya tentang ilmu, Al-Quran dan Al-Hadis, lalu dia menyembunyikannya, tidak mau membacakan pada orang yang memintanya, maka Allah mengendalikan dia pada hari kiamat dengan kendali dari api. Hadis riwayat Abu Daud. Ali radhiyallahu anhu berkata, jelaskan kepada manusia hal-hal yang mereka kenali, apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan? Musnad Al-Firdaus Ad-Dailami. Teknik praktis dalam dakwah. Jangan menjelaskan tafsir ayat mutasyabihat kepada orang awam tanpa dasar. Hindari membahas masalah-masalah khilafiyah atau filsafat tinggi kepada masyarakat umum. Terangkan yang pokok dulu, tauhid, ibadah, akhlak, sebelum masuk ke rincian yang berat. Bacakan Nash Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak mengamal ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Perumpamaan orang-orang yang dibekali Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, mereka malah melepaskannya, adalah seperti keledai yang memuat kitab-kitab, seperti binatang yang tidak tahu manfaat dan bahaya benda yang dibawa. Quran Surat Al-Jumu'ah 5. Tentu ancaman ini tidak khusus untuk para penganut Taurat, bahkan untuk semua penganut Kitabullah, termasuk penganut Al-Quran. Dan bacakanlah kepada mereka kisah orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami, lalu ia menjauh dari, mengikuti, ayat-ayat itu, maka setan pun mengikutinya, sehingga ia termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Araf 175. Balaam bin Baura semula adalah seorang yang syoli penganut salah satu Kitabullah, dikagumi dan dihormati oleh penduduk bumi Muqaddas. Berasal dari suatu kaum di dalam bumi Muqaddas saat Bani Israel mendapat perintah masuk ke sana, dan Balaam bukan kaumnya Nabi Musa. Balaam didekati oleh kaumnya untuk mendoakan buruk agar Nabi Musa dan Bani Israel tidak masuk bumi Muqaddas. Balaam tahu ada Nabi Musa di dalam Bani Israel. Namun dia terpedaya oleh tekanan sosial dan cinta dunia melalui para pengagumnya sendiri. Adapun orang yang kepalanya dipukul dengan batu, maka dia menghafal Al-Quran, lalu meninggalkan menghafalnya dan tidak mengamalkannya, dan dia tidur melebihi waktu solat wajib, menelantarkan solat. Hadis riwayat Bukhari. Aku berkata, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki yang menghadiahkan kepadaku sebuah busur panah. Dia adalah orang yang aku ajari baca tulis dan Al-Quran, dan hadiah itu bukan berupa harta, dan aku akan lemparkan busur itu di jalan Allah. Rasulullah bersabda, jika kamu ingin dipasung dilingkari dengan belenggu dari api neraka, maka terimalah hadiah itu. Hadis riwayat Abu Daud. Mengaku-aku, mendakwakan diri, memiliki ilmu Al-Quran dan Al-Hadis dengan kesombongan dan kebanggaan diri, akhlak iblis. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan baik. Quran Surat Al-Kahfi 103-104. Barang siapa menuntut ilmu untuk berwibawa di kalangan orang-orang alim, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk menarik perhatian orang-orang kepadanya,
maka dia di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kebanyakan para munafik umatku adalah para pembaca Al-Quran. Hadis riwayat Tobroni. Waspadai kalangan para alim atau qari. Meskipun mereka memiliki ilmu agama dan ibadah, mereka juga bisa jatuh dalam kesalahan moral dan perilaku buruk, seperti kesombongan, dengki, dan penyalahgunaan wewenang dan pengaruh. Itu adalah perilaku nifak. Macam-macam sifat munafik berdasarkan hadis tersebut. 1. Ujub, kagum pada diri sendiri. Merasa lebih tinggi secara ilmu atau status, meskipun di hadapan manusia menyanjung orang lain. Contoh, menyanjung guru pengajar tingkat bawah, tetapi dalam hati merasa lebih hebat dari mereka. 2. Ria, pamer amal. Contoh, membaca Al-Quran, mengajar, atau tampil religius, priai, agar diperlakukan eksklusif. 3. Berpura-pura, tidak jujur dalam sikap. Menghormati secara lisan namun menyimpan kesombongan dan penghinaan dalam hati. 4. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Tampak rajin membaca Al-Quran, aktif dalam keagamaan, tapi hatinya kosong dari iman sejati. 5. Menjadikan agama sebagai alat peraih duniawi. Menggunakan bacaan atau pengajaran Al-Quran sebagai sarana untuk mendapatkan ketenaran, jabatan, atau keuntungan duniawi. 6. Tidak mengamalkan ilmu yang diketahui. Contoh, seorang yang mengetahui keutamaan menjaga Al-Quran dengan sholat tahajud, karena tahajud adalah amalan para penjaga dan penghafal Al-Quran, namun ia malas bahkan meninggalkannya secara sengaja dan terus-menerus, tanpa usaha memperbaiki diri. 7. Ucapan tidak sesuai perbuatan. Secara nampak memberikan nasihat atau mengajarkan kebaikan, tapi malah memecah belah umat. Dan lain-lain. Seorang lelaki lewat di hadapan Khalifah Umar bin Al-Khattab dengan menunduk, seakan rendah diri kepada Allah. Maka Umar berkata, "Bukankah engkau seorang Muslim?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Umar berkata, "Angkat kepalamu dan tegakkan lehermu, karena Islam itu mulia dan terhormat." Syarah Al-Jami, Al-Saghir. Mengabaikan hak ulama dan merendahkan mereka. Akhlak iblis. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan dengan ini dia merendahkan kaum-kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Mereka, Bani Israel, ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali sebab mereka mendapatkan perlindungan dari Allah, Al-Quran, dan perlindungan kemanusiaan, hak kafir zimi, dan mereka kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan. Yang demikian itu karena mereka selalu ingkar terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu juga karena mereka durhaka dan melampaui batas. Quran Surat Ali Imran 112. Merendahkan ulama berarti juga merendahkan para nabi. Mendapatkan ancaman yang sama. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan naluri kalian, maka kalian menjadi sombong, sehingga, pada sebagian, dari mereka kalian dustakan dan, pada sebagian lagi, kalian bunuh. Quran Surat Al-Baqarah 87. Membenci ulama karena mengikuti naluri dirinya, membuat seseorang menjadi sombong, dan sombong adalah pengikut iblis. Sesungguhnya orang-orang yang membiasakan dosa dengan bangga, mereka biasa menertawakan orang-orang yang beriman. Terlebih terhadap ulama. Quran Surat Al-Mutaffifin 29.
Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai jika mereka masuk ke lubang biawak pun, kalian pasti ikut memasukinya. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Rasul menjawab, lalu siapa lagi, kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari. Mereka Yahudi dan Nasrani membenci ulama syolih, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua kami, dan tidak mengasihi yang lebih muda kami, serta dia tidak mengetahui hak bagi ulama kami. Hadis riwayat Ahmad. Sengaja dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sampaikan, bacakan, dariku walaupun hanya satu ayat, yang kalian miliki, ceritakanlah tentang Bani Israel tanpa merasa dosa, dan, dengan syarat, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Cerita Israeliat katakan dari Israeliat, cerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merintis, mengawali tindak keburukan. Agar mereka memikul dosa-dosa mereka secara penuh pada hari kiamat. Dan sebagian dari dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ingatlah, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Quran Surat An-Nahl 25. Mereka yang mengawali keburukan akan mendapatkan tambahan dosa dari pengikut mereka. Barang siapa memulai suatu kebiasaan, tuntunan, buruk dalam Islam, maka ia akan menanggung dosa dirinya dan tambahan dosa orang-orang yang mengamalkannya sesudah dia, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya dosa 51. Meninggalkan sunnah, keluar dari jamaah.